SKB Perikanan Part 5. Nomor 1. Kendala utama dalam pengembangan perikanan budidaya adalah mengurangi kegiatan yang menciptakan kondisi yang tidak cocok untuk kegiatan lainnya, seperti pencemaran air dan limbah kotoran. Kegiatan ini termasuk dalam kategori A. Domestikasi, B. Introduksi, C. Eksternalitas, D. Produktivitas. Jawabannya adalah C. Eksternalitas. Nomor 2. Salah satu peran Badan Perikanan Regional dalam pengembangan perikanan budidaya di kawasan ekosistem akuatik lintas daerah adalah A. Sebagai forum untuk saling bertukar informasi, keahlian dan personil. B. Memajukan, mendukung dan mengatur perikanan budidaya. C. Menetapkan tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta hak istimewa para pembudidaya. D. Memasukkan suatu kajian resiko yang mengkaji kemampuan organisme memperbanyak diri di alam. Jawabannya adalah A. Sebagai forum untuk saling bertukar informasi, keahlian dan personil. Nomor 3. Tujuan dari pembuatan petunjuk praktis dan prosedur internasional dalam pengembangan keanekaragaman genetik adalah untuk A. Mendapatkan stok induk tunggal. B. Memperbaiki jumlah mutu dan stok. C. Memanfaatkan spesies yang diintroduksi dan organisme yang dimodifikasi secara genetik. D. Mempertahankan keanekaragaman genetik. Jawabannya adalah C. Memanfaatkan spesies yang diintroduksi dan organisme yang dimodifikasi secara genetik. Nomor 4. Metode in situ lebih disukai bagi kegiatan perlindungan spesies yang terancam punah. Pengertian dari metode in situ adalah A. Tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. B. Jumlah individu minimal yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu spesies. C. Memelihara spesies yang nyaris punah dalam kondisi terkendali di bawah pengawasan manusia. D. Rehabilitasi habitat dan melakukan upaya perbaikan pelestarian spesies yang hampir punah di habitat alami. Jawabannya adalah D. Rehabilitasi habitat dan melakukan upaya perbaikan pelestarian spesies yang hampir punah di habitat alami. Nomor 5. Pencatatan pengelolaan yang teratur dari awal pembenihan sampai panen dan penjualan bertujuan untuk A. Mempertahankan usaha terhadap tuntutan pihak luar akibat pengelolaan yang salah. B. Meningkatkan produksi pakan alami. C. Mencegah maturasi reproduktif dan memacu pertumbuhan. D. Memelihara mutu lingkungan hidup dalam unit budidaya sebaik mungkin. Jawabannya adalah A. Mempertahankan usaha terhadap tuntutan pihak luar akibat pengelolaan yang salah. Nomor 6. Yang dimaksud dengan prinsip pengembangan peran serta masyarakat adalah pengembangan A. Jenis sumber daya perikanan di kawasan pesisir setempat yang strategis dan mempunyai nilai ekspor dan bernilai ekonomi, serta mempunyai kemungkinan pengembangan teknologi melalui aquaculture. B. Masyarakat setempat agar dapat memanfaatkan sumber daya di kawasan pesisir secara optimal. C. Hasil dari pemanfaatan sumber daya alam pesisir tersebut diarahkan untuk dapat dipasarkan ke luar daerah maupun untuk ekspor. D. Hasil rekayasa genetika disebarluaskan oleh masyarakat untuk pelestarian kawasan pesisir. Jawabannya adalah B. Masyarakat setempat agar dapat memanfaatkan sumber daya di kawasan pesisir secara optimal. Nomor 7. Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang hanya dapat tumbuh dan berkembang biak di daerah tropis. Salah satu manfaat ekologis mangrove adalah sebagai berikut. A. Tempat wisata alam. B. Sumber bahan baku industri kayu. C. Sumber bahan baku industri kerajinan. D. Daerah pemijahan, spawning ground. Jawabannya adalah D. Daerah pemijahan, spawning ground. Nomor 8. Metode pemulihan lingkungan sesuai dengan kondisi semula disebut dengan istilah A. Asimilatif capacity. B. Silvofishery. C. Ekologi restorasi. D. Suaka marga satwa.
Jawabannya adalah C. Ekologi restorasi. Nomor 9. Kawasan lindung yang digunakan hanya untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan yang menunjang budidaya disebut A. Cagar budaya. B. Taman wisata alam. C. Suaka alam. D. Suaka marga satwa. Jawabannya adalah C. Suaka alam. Nomor 10. Salah satu aspek yang direkomendasikan dalam upaya meningkatkan keberhasilan revitalisasi tambak adalah aspek legal. Yang dimaksud dengan aspek legal adalah A. Penentuan pewilayahan komoditas, penataan desain dan tata letak petak tambak termasuk irigasi dan pengadaan benih bermutu dalam jumlah cukup. B. Peningkatan keterlibatan petambak dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Peningkatan pengetahuan petambak dalam perkembangan produksi dan perdagangan udang dunia. C. Peningkatan upaya pemerintah dalam mempromosikan perikanan budidaya. D. Penyederhanaan dan kemudahan perizinan. Pengadaan jaminan keberlangsungan dan keamanan usaha. Penentuan tata ruang pertambakan dalam tata ruang daerah. Jawabannya adalah D. Penyederhanaan dan kemudahan perizinan. Pengadaan jaminan keberlangsungan dan keamanan usaha, penentuan tata ruang pertambakan dalam tata ruang daerah. Nomor 11. Berikut ini adalah praktek-praktek yang dapat menjamin perlindungan ekosistem mangrove kecuali A. Tambak udang baru boleh dibuka pada ekosistem mangrove. B. Penghutanan kembali ekosistem mangrove. C. Melakukan pengkajian lingkungan untuk mengurangi dampak negatif ekosistem mangrove. D. Pembuangan semua limbah secara ramah lingkungan. Jawabannya adalah C. Melakukan pengkajian lingkungan untuk mengurangi dampak negatif ekosistem mangrove. Nomor 12. Untuk mengelola kesehatan udang difokuskan pada pencegahan penyakit. Salah satu cara pencegahan penyakit udang adalah A. Semua pasca larva udang dapat ditebar di tambak. B. Kualitas air dan tanah dasar tambak harus dijaga. C. Menggunakan semua bahan kimia. D. Udang yang sakit dirawat dalam tambak. Jawabannya adalah B. Kualitas air dan tanah dasar tambak harus dijaga. Nomor 13. Untuk mengoperasionalkan tambak yang menguntungkan dan berkelanjutan, maka dilakukan A. Penebaran benih udang yang berasal dari tangkapan di alam. B. Pemupukan dan pengapuran dengan dosis tinggi. C. Penurunan salinitas air tambak dengan menggunakan air tawar dari sumur. D. Penebaran benih udang dengan padat tebar yang tidak melampaui kapasitas asimilasi. Jawabannya adalah D. Penebaran benih udang dengan padat tebar yang tidak melampaui kapasitas asimilasi. Nomor 14. Negara-negara di Eropa tidak mengembangkan budidaya udang, karena A. Lahan luas, biaya tinggi, dan iklim yang relatif dingin. B. Lahan sempit, biaya tinggi, dan iklim yang relatif dingin. C. Lahan sempit, biaya rendah, dan iklim yang relatif dingin. D. Lahan sempit, biaya tinggi, dan iklim yang relatif panas. Jawabannya adalah B. Lahan sempit, biaya tinggi, dan iklim yang relatif dingin. Nomor 15. Salah satu daur hidup udang di alam adalah A. Telur udang menetas menjadi larva di laut. B. Stadia larva menuju juwana, hidup di laut. C. Udang dewasa hidup di muara. D. Udang dewasa memijah di muara. Jawabannya adalah A. Telur udang menetas menjadi larva di laut. Nomor 16. Hutan mangrove tidak cocok digunakan sebagai lokasi tambak udang, karena tanahnya A. Sangat asam dan tidak mengandung banyak bahan organik. B. Sangat basah dan tidak mengandung banyak bahan organik. C. Sangat basah dan mengandung banyak bahan organik. D. Sangat asam dan mengandung banyak bahan organik. Jawabannya adalah D. Sangat asam dan mengandung banyak bahan organik. Nomor 17. Rancang bangun dan konstruksi tambak udang yang baik. Salah satunya adalah
A. Kedalaman rata-rata tambak kurang dari 70 cm. B. Dasar tambak harus rata dan miring. C. Tidak boleh ada rumput di tanah kosong. D. Badan air harus memiliki stratifikasi suhu. Jawabannya adalah B. Dasar tambak harus rata dan miring. Nomor 18. Industri hilir dalam kegiatan budidaya ikan terdiri dari A. Penanganan pasca panen, pengolahan hasil panen, jasa transportasi, dan perdagangan. B. Penyediaan benih ikan, pengolahan hasil panen, jasa transportasi, dan perdagangan. C. Penanganan pasca panen, pembuatan pakan buatan, jasa transportasi, dan perdagangan. D. Penyediaan benih ikan, pembuatan pakan buatan, pengendali hama penyakit, dan kualitas air. Jawabannya adalah A. Penanganan pasca panen, pengolahan hasil panen, jasa transportasi, dan perdagangan. Nomor 19. Salah satu keuntungan budidaya ikan air tawar di lingkungan tertutup adalah A. Debit aliran air besar. B. Pengelolaan air dapat dikendalikan. C. Dapat memelihara beberapa jenis ikan. D. Dapat ditebar berbagai ukuran ikan. Jawabannya adalah B. Pengelolaan air dapat dikendalikan. Nomor 20. Yang dimaksud dengan tambak sederhana adalah kegiatan budidaya ikan yang menempati wilayah A. Supratidal yang pemenuhan kebutuhan airnya dibantu dengan pompa. B. Supratidal yang pemenuhan kebutuhan airnya mengandalkan dari pergerakan pasang surut. C. Intertidal yang pemenuhan kebutuhan airnya mengandalkan dari pergerakan pasang surut. D. Intertidal yang pemenuhan kebutuhan airnya dibantu dengan pompa. Jawabannya adalah C. Intertidal yang pemenuhan kebutuhan airnya mengandalkan dari pergerakan pasang surut. Nomor 21. Sistem budidaya ikan di laut yang dilakukan pada perairan yang relatif dalam diantaranya adalah A. Karamba dan rakit. B. Karamba dan kurungan tancap. C. Kurungan tancap dan rakit. D. Kurungan tancap dan rak. Jawabannya adalah A. Karamba dan rakit. Nomor 22. Berikut ini adalah tujuan dari kegiatan penebaran ikan, kecuali A. Meningkatkan populasi ikan. B. Membuat keseimbangan populasi ikan. C. Memanfaatkan relung ekologi yang tidak dimanfaatkan ikan. D. Meningkatkan kesejahteraan pedagang ikan. Jawabannya adalah B. Membuat keseimbangan populasi ikan. Nomor 23. Ikan adalah hewan berdarah dingin, Poikilotherum, artinya adalah A. Suhu tubuh ikan selalu lebih rendah dari suhu perairan. B. Suhu tubuh ikan menyesuaikan dengan suhu perairan. C. Suhu perairan selalu lebih tinggi dari suhu ikan. D. Suhu perairan selalu mengikuti suhu ikan. Jawabannya adalah B. Suhu tubuh ikan menyesuaikan dengan suhu perairan. Nomor 24. Kemajuan pesat budidaya ikan ditandai dengan munculnya suatu teknologi baru, yaitu rekayasa budidaya. Salah satu contoh dari rekayasa budidaya adalah A. Teknik ablasi mata. B. Penggunaan pupuk. C. Penyediaan pakan alami. D. Pengaturan suhu. Jawabannya adalah A. Teknik ablasi mata. Nomor 25. Salah satu tujuan dari intensifikasi pembudidayaan ikan adalah A. Optimalisasi pemanfaatan ketersediaan pakan alami. B. Membangun pemasaran hasil yang terintegrasi dengan aktivitas budidaya lainnya. C. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan. D. Mendorong peran aktif wanita pembudidaya ikan. Jawabannya adalah C. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan. Nomor 26. Salah satu strategi pengembangan budidaya perikanan laut dan pantai adalah dengan menjaga kestabilan harga ikan, yaitu melalui A. Rasionalisasi iptek budidaya laut dan pantai. B. Penciptaan pasar yang bersaing. C. Perubahan struktur perikanan budidaya. D. Pemberdayaan kelembagaan.
Jawabannya adalah B. Penciptaan pasar yang bersaing. Nomor 27. Keberhasilan sistem aquaculture ditentukan oleh beberapa komponen utama. Salah satunya adalah komponen biota. Yang dimaksud dengan komponen biota adalah A. Segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana pakan dapat mendukung efisiensi produksi. B. Mencakup lingkungan air sebagai habitat dan lingkungan di luar habitatnya. C. Mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis yang akan dibudidayakan yaitu mutu dan jumlah. D. Seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh aquaculture. Jawabannya adalah C. Mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis yang akan dibudidayakan yaitu mutu dan jumlah. Nomor 28. Ciri-ciri ikan mas ras Majalaya antara lain. A. Sisik berwarna merah kekuningan. B. Penampang badan semakin melancip ke arah punggung. C. Bagian punggung tidak lancip. D. Tipe badannya big belly. Jawabannya adalah B. Penampang badan semakin melancip ke arah punggung. Nomor 29. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi dalam kegiatan budidaya ikan, kecuali A. Untuk pengembangan teknologi untuk memperbaiki kualitas dan pemanfaatan bahan baku lokal. B. Untuk inventarisasi potensi ketersediaan bahan baku lokal. C. Untuk menjajaki sistem pergudangan massal untuk memecahkan masalah ketersediaan bahan baku. D. Untuk penggunaan pakan buatan disamaratakan untuk semua kolam. Jawabannya adalah D. Untuk penggunaan pakan buatan disamaratakan untuk semua kolam. Nomor 30. Dari beberapa wilayah, lokasi budidaya berikut ini yang intervensi manusianya paling besar adalah A. Cagar alam. B. Daerah penangkapan. C. Budidaya ekstensif. D. Budidaya intensif. Jawabannya adalah D. Budidaya intensif. Nomor 31. Pemahaman bahwa kawasan budidaya dibangun atas dasar kebersamaan ekonomi. Kerjasama antara pembudidaya disebut dengan istilah A. Participatory. B. Managable. C. Integrated System. D. Market Driven Oriented. Jawabannya adalah A. Participatory. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.